Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi batas-batas wilayah Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa arti istilah perairan kepulauan. Yang pertama, ada perairan di luar zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, perairan yang hanya dimanfaatkan untuk militer. Yang ketiga, perairan yang hanya berada di laut teritorial. Yang keempat, perairan di antara pulau-pulau dalam satu negara kepulauan. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, perairan kepulauan. Bagian laut yang terletak di dalam garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar suatu negara kepulauan, seperti Indonesia, dikenal sebagai laut kepulauan. Semua laut ini dianggap sebagai milik kedaulatan negara tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada gambar tentang perairan kepulauan, ya, perairan kepulauan. Jadi, laut yang terletak di dalam garis dasar, ya, dalam garis dasar yang menghubungkan titik terluar suatu negara kepulauan seperti di Indonesia. Nah, ini gambarnya ada di Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi di bagian pesisirnya, pas pinggir pantainya itu disebutnya perairan kepulauan. Ini milik dari kedaulatan negara tersebut, berarti milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan laut teritorial. Jaraknya, berapakah jarak dari laut teritorial tersebut? Di sini ada tulisan 12 mil laut, ya, 12 mil laut. 12 mil laut dari garis dasar suatu negara merupakan laut teritorial. Negara tersebut menikmati kendali penuh atas dasar laut, udara di atasnya, dan jalur perairan di wilayahnya. Nah, ini laut teritorial ini jaraknya itu 12 mil laut, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini milik siapa? Ini milik negara. Ya. Untuk menikmati kendali penuh atas dasar laut, udara di atas laut tersebut, dan jalur perairan di wilayah ini. Apakah ada manfaatnya laut tersebut? Ada. Ya. Misalkan yang dekat dengan kita itu di Kabupaten Pangandaran, ya Bapak Ibu, di laut kan banyak masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mata pencahariannya sebagai nelayan, Bapak Ibu. Ya. Kalau 12 mil itu jauh sekali, Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat di Kabupaten Pangandaran itu setiap hari mencari nafkahnya itu atau mencari materinya itu yang menjadi pelaut itu mencari ikan, ya, untuk mencari ikan. Itu hak milik, ya, dari laut teritorial. Kemudian ada yang dinamakan juga zona ekstra. Nah, zona ekstra seperti apa? Di sini di belakang saya, Bapak Ibu bisa melihat ada peta, ya, ada peta berbentuk kepulauan yang ada di Negara Kesatuan Republik tercinta kita Indonesia Raya, Bapak Ibu. Jaraknya di sini zona ekstra itu hingga 24 mil laut dari garis dasar. Ya, dari garis dasar. Itu 24 mil. Tadi kan di yang sebelumnya, materi sebelumnya itu 12 mil laut ya Bapak Ibu, ya, di laut teritorial. Sekarang ini zona ekstra, ya, zona ekstra. Jadi kelebihan dari laut teritorial ini jauhnya, jaraknya itu 24 mil laut dari garis dasar. Nah, apa manfaatnya? Di sini negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur pelanggaran hukum dalam domain ini, termasuk yang berkaitan dengan imigrasi, bea cukai, dan kesehatan. Ya, terkadang kita juga sering menerima berita tentang penyelundupan inilah, penyelundupan itulah lewat jalur laut.
negara kita berperan ya untuk mencegah datangnya imigrasi. Imigrasi apa? Imigrasi yang di luar kendali negara kita. Ya, di luar kendali negara kita. Disebutlah imigrasi gelap. Atau bea cukai. Terkadang mengirimkan produk tertentu tanpa masuk ke bea cukai dulu diselundupkan lewat laut. Ya, itu juga nanti punya dasar hukum untuk memberantas orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian kesehatan, yaitu juga suka mengirimkan, saya lihat di film-film ya Bapak Ibu, bahwa pengiriman untuk alat kesehatan atau obat-obatan itu juga yang di luar itu, yang gelap lah istilahnya ya, di luar gelap tersebut itu ada masuknya seperti itu ya, dibanding dengan harga-harga yang normal di kita. Kemudian ada wilayah maritim. Jaraknya seperti apa Bapak Ibu? Jaraknya sejauh 200 mil laut dari garis dasar dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif. Ya. Nah, ZEE ini sumber daya alam di wilayah ini termasuk yang ada di dasar laut, kolam air, dan permukaan laut secara eksklusif berada di pengelolaan negara Bapak Ibu. Ya, ZEE ini. Zona ekonomi eksklusif. Ya. Dasar laut ada apa? Banyak. Terumbu karang, banyak ikan. Semua jenis ikan mungkin ada. Ya, khusus ikan yang di laut maksudnya ya. Kalau misalkan ikan yang ada di air yang tidak itu di air tawar ya tidak bisa mungkin hidup di laut, Bapak Ibu ya. Ini khusus ikan yang berhidup di laut. Kemudian ada di permukaan laut juga sama, itu dimanfaatkan sebagai bisa tempat wisata atau tempat bermain ya, biasanya suka ada banana boat yang seperti itulah kalau misalkan di pinggir pantai. Itu semuanya dimanfaatkan atau dikelolanya oleh negara Bapak Ibu. Kemudian ada eksploitasi sumber daya non hayati dasar laut yang membentang di luar daratan suatu negara, biasanya sejauh 200 mil laut atau lebih, dikenal sebagai landasan kontinen. Negara berhak memanfaatkan sumber daya hidrokarbon dan mineral di wilayah ini. Nah, di sini pinggir laut ada pegunungan, ya ada pegunungan ini berbatasan. Suka ada kita sering mengenal berapa meter dari permukaan air laut, ya. Biasanya ketinggian itu Bapak Ibu ya, ketinggian ini pegunungan juga sama seperti itu. Salah satu sumber daya terbesar Indonesia adalah perairan teritorialnya. Kita dapat menjaga kedaulatan nasional dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana jika kita menyadari batas-batas wilayah ini. Nah, kita harus lebih paham lagi batas-batas wilayah yang termasuk negara kesatuan Republik Indonesia yang mana. Jangan sampai kita kalau misalkan terjerumus dengan hal-hal kita berada di laut negara mana ya, di laut negara mana, dan itu kita pasti kena sanksi ya, kena sanksi itu. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.